Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas 1.200 km lebih pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Jagoi Babang sekitar 655 km persegi dan Kecamatan Siding 563,3 km persegi. Dua kecamatan ini merupakan wilayah terluas dari persentase keseluruhan luas Kabupaten Bengkayang, yaitu sekitar 5.300 km lebih. Dari kondisi tersebut pula, terpampang fasilitas-fasilitas layanan publik yang masih terbatas. Tetapi pos lintas batas negara di Jagoi Babang ini sudah berdiri megah sebagai identitas Indonesia di beranda negara. Megahnya pembangunan di PLBN Jagoi Babang ini nantinya akan memberikan dampak peningkatan pada sektor pembangunan, khususnya di wilayah ini. Namun kami akan mengajak pemirsa untuk melihat sisi lain, yaitu dari sektor pendidikan di Kecamatan Siding. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Kecamatan Siding ini merupakan wilayah terluas kedua setelah Jagoi Babang di Bengkayang. Luasnya wilayah dengan penduduknya yang sekitar 8.000-an jiwa ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dari sektor pendidikan. Untuk itu kita akan menuju Kecamatan Siding untuk melihat bagaimana kondisinya. Infonya nih, untuk menuju lokasi yang akan kita tuju dibutuhkan pendampingan karena kami tidak tahu jalannya. Untungnya, di wilayah perbatasan di negara kita ini selalu ada aparat TNI yang selalu sigap untuk menjaga kedaulatan negara kita. Nah, Satgas Teritorial inilah yang akan membawa kami menuju ke lokasi. Oke, langsung aja yuk, let's go! Bersama personil TNI dari jajaran Kodam 12 Tanjung Pura, kami mulai menelusuri jalan proyek mendukung konektivitas antar wilayah dalam program pemerintah pusat. Perjalanan dilanjutkan dengan masing-masing kendaraan roda 2 yang telah dikoordinasikan penjemputannya dari masyarakat Desa Tamong. Terus nyambung. Nyampai ke sini ya. Baik lagi asal. Karena jaraknya cukup jauh dan kondisi jalan yang lumayan berat, kami bergegas diiringi doa agar tidak turun hujan. Sebab, jika perjalanan kami disertai hujan, jalan yang kami lalui akan licin dan bahkan mungkin harus menginap di dusun lain sebelum tiba di Desa Tamong. Sesekali tim kami harus berjalan kaki karena tanjakan yang mencapai 60 derajat tidak memungkinkan pengendara sepeda motor untuk membawa penumpang. Selain itu, beresiko tertimpa sepeda motor jika terjatuh karena jalannya banyak lubang akibat abrasi air hujan yang telah menahun setelah pembentukan badan jalan ini beberapa tahun yang lalu. Akhirnya setelah berjuang bersama melewati tanjakan dan sulitnya akses jalan menuju desa, kami tiba di Desa Tamong pada sore hari. Setelah diperhitungkan, perjalanan kami memakan waktu hampir 2 jam perjalanan.
Masyarakat Desa Tamong yang dominan dari suku Dayak Bidayu memiliki usaha bertani dan berkebun. Sedangkan dari sektor pendidikan, desa ini memiliki sekolah dasar yang cukup representatif, sehingga anak-anak warga Desa Tamong pada tingkat pendidikan dasar dapat menimba ilmu seperti masyarakat di perkotaan. Namun berbeda pandangan ketika melihat kelengkapan bersekolah anak-anak ini. Sangat jauh dibandingkan wilayah ibu kota. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan orang tua murid, baik dari sisi materi dan pendampingan, maupun kondisi wilayahnya yang berada di pedalaman. Selain itu, buruknya infrastruktur jalan yang menghubungkan dusun-dusun di Desa Tamong menyebabkan kurangnya animo masyarakatnya untuk bersekolah. Ya, ada pengaruhnya karena menuju ke sekolah dari tempat mereka dari Tamong Besar, Tamong Tengah, sama Tamong Atas tuh makan waktu 15 menit jalan kaki. Jadi mungkin pengaruh dari situ, anak-anak juga jenuh. Karena sebagian berangkat sekolah, ada sebagian nyampe di sekolah, dan sebagian kemungkinan di tengah hutan. Karena kita lihat kondisinya di sekolah sini kurang juga muridnya. Dan banyak yang berhenti, nak nyampe ke sekolah, maksudnya berhenti sekolah gitulah. Kelas 4, kelas 5 ada banyak yang berhenti. Gitu. SD 3 Tamong ini berada di Kampung Buluh, itu berjarak sekitar 4 kilo dari Kampung Tamong Atas. Sehingga anak-anak harus lebih pagi untuk datang ke sekolah. Dengan kondisi geografis, kondisi jalan yang belum begitu baik, ya, itu tentunya menyulitkan perjalanan anak-anak dan juga guru-guru yang memang guru honorer tersebut tinggal di masyarakat di Kampung Tamong Atas. Jadi mohon kiranya kepada instansi yang berkaitan untuk bisa lebih memperhatikan kendala yang kami hadapi. Desa Tamong dan desa-desa lainnya yang berada di sekitar batas negara Indonesia-Malaysia tidak cukup hanya dibekali pendidikan formal. Namun, pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara juga dinilai cukup penting untuk selalu digelorakan. Oleh karena itu, Satgas Teritorial Kewilayahan dari jajaran Kodam 12 Tanjung Pura juga secara periodik memberikan materi kepada murid sekolah dasar dan masyarakat pada usia dewasa. Kami juga merupakan satuan tugas teritorial di perbatasan, di mana tugasnya melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, menciptakan nasionalisme yang tinggi dari mulai generasi muda sampai dengan usia-usia dewasa, yang muaranya nanti akan timbulnya rasa kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di pelosok-pelosok kami sudah menerjunkan beberapa Babinsa untuk memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan tenaga pendidik dengan kemampuan kami yang ada, dan kita akan tularkan kepada anak-anak yang ada di pelosok-pelosok sehingga sumber daya manusia mereka bisa sama dengan perkotaan. Dikurangi 3, 1, 2, 3, berapa? 6. Iya, siapa tadi yang bilang 6? 7 ditambah 1.
Kolaborasi antara pihak sekolah dasar dan Satgas Teritorial Perbatasan Negara merupakan suatu upaya bahwa generasi penerus bangsa dari wilayah perbatasan tetap memegang teguh loyalitas dan nasionalisme kepada NKRI. Karena bagaimanapun, kemajuan bangsa Indonesia ke depannya terletak pada generasi yang cerdas, generasi berkualitas, dengan jiwa nasionalisme yang kokoh. Semoga ke depannya sekolah Tamong ini walaupun jauh di pedalaman, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing dengan kawan-kawan di kota. Jadi tidak ada perbedaan antara sekolah yang berada di kampung dan sekolah yang berada di perkotaan. Walaupun posisi kami sekarang ini masih berada di daerah 3T, tapi alhamdulillah dengan berbagai inovasi yang didukung oleh Bapak dan Ramil melalui Babinsa, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian ada dari desa Tamong, kami bahu-membahu untuk memajukan pendidikan supaya percepatan pembangunan di Desa Tamong khususnya ini bisa lebih masif dilakukan, dan itu akan berimbas kepada peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Jadi yang sekarang masih agak terbelakang, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi yang baik antara semua pihak, semua stakeholder ini bisa mempercepat perubahan yang terjadi di Desa Tamong. Kemajuan mutu pendidikan yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan ini tentunya tidak lepas dari terpenuhinya infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan internet, dan yang lainnya. Karena era digital saat ini, semua sektor sangat ditentukan ketersediaan teknologi canggih serta lancarnya akses transportasi. Geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berbanding sejajar dengan majunya pendidikan pada suatu wilayah. Harapan masyarakat terutama di pemerintahan desa untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, itu yang dibangun utama itu adalah infrastrukturnya, terutama jalan. Karena mengingat hasil bumi atau berupa, karena di sini rata-rata saya lihat mereka tanam karet, jadi mau jual tuh susah, pakai ngambing butuh berapa 2 jam. Jadi harapannya mereka orang-orang sini memang hanya satu-satu jalan untuk pemerintah, mau dari bupati, gubernur, mau sampai ke presiden. Melalui pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, masyarakat sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia berharap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud menuju Indonesia maju. Nah pemirsa, beginilah kondisi sekolah dasar di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini adalah satu potret tingkat pendidikan yang masih ada keterbatasan, terutama akses jalan menuju Desa Tamong. Nah, walaupun jumlah tenaga pendidik dan ruang kelas yang sudah cukup standar, namun masih pula diperlukan tenaga dari pihak aparat untuk tetap mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme generasi bangsa ini. Karena nantinya penerus bangsa adalah mereka-mereka ini. Nah pemirsa, sampai di sini dulu penyajian kami tentang pendidikan dari salah satu wilayah di Kalimantan Barat. Saya Murinda Sari beserta tim TVRI Kalimantan Barat pamit undur diri dan sampai jumpa.